record dulu. Gelap ya Bu Nelly ya, backlight ya, adalah biarin. Oke, ini ya. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi ini kita akan bahas tentang turunan parsial ya. Oke. Waktu kita bahas turunan fungsi satu variabel ya, kita kan punya misalkan y itu sama dengan fx, ya kan? Kemudian turunan dari fungsi f itu terhadap x, turunan pertamanya berdasarkan definisinya kan ini jadi limit h menuju 0 dari fx plus h min fx dibagi dengan h, gitu kan ya? Kemarin definisi turunan untuk fungsi satu variabel. Kalau kita lihat dari definisi turunan ini menunjukkan apa? Perubahan nilai fungsi f pada saat x plus h dengan x, ya kan? Pada saat x-nya berubah. Perubahan nilai fungsi f ketika nilai x-nya berubah, ya. Oke. Notasinya kalau di fungsi satu variabel kan ada f aksen x atau boleh juga fx atau juga dy per dx, ya kan? Untuk fungsi satu variabel. Sekarang kita sudah bahas fungsi peubah banyak, ya kan? Kemarin kita bahas fungsi untuk 2 dan 3 variabel, ya. Nah, untuk fungsi peubah banyak, turunannya kita sebut sebagai turunan parsial. Kenapa turunan parsial? Karena kita lihat turunannya berdasarkan masing-masing variabel, ya. Oke, contohnya gini. Misalkan saya punya fungsi peubah atau dua peubahnya adalah f, x, y. Berarti ada dua variabel bebas x dan y, ya. Nah, karena karena turunan itu menunjukkan perubahan nilai fungsi f ketika variabel bebas x-nya berubah, artinya kalau ada dua peubah x dan y, tidak mungkin perubahan nilai fungsi itu bisa kita lihat berdasarkan dua variabelnya itu berubah secara bersamaan. Si x dan y-nya berubah bersamaan itu tidak mungkin, ya. Jadi perubahan nilai f ini hanya bisa kita lihat dari perubahan salah satu variabelnya dengan menganggap variabel yang lainnya konstan. Ya, jadi misalkan, oh saya mau melihat perubahan nilai fungsi ketika x-nya berubah, tapi y-nya konstan, nggak berubah. Atau saya mau lihat perubahan nilai fungsinya seperti apa ketika y-nya berubah, tapi x-nya dibuat konstan. Ya kan? Kita mau lihat perubahan nilai fungsi f-nya. Nah, perubahan ini nggak mungkin dua-duanya langsung berubah. Ya, jadi pasti harus salah satu dibuat atau diasumsikan konstan. Sehingga disebut sebagai turunan parsial. Turunan parsialnya di sini ada parsial terhadap x, yaitu turunan ketika x-nya yang berubah, y-nya konstan. Dan turunan parsial fy ketika y-nya berubah nilainya, x-nya diasumsikan konstan. Ya. Oke. Ini notasinya. Notasinya kalau turunan parsial terhadap x, kita boleh tulis fx atau juga boleh tulis do f do x. Lihat notasinya berbeda. Kalau hanya satu variabel penulisannya d, kalau peubahnya banyak penulisannya do f do x. Nanti kalian akan sering ketemu di textbook-textbooknya statistik ataupun mungkin ekonomi nanti akan muncul seperti ini. Do f do y, ya. Oke. Nanti kalau 3 variabel ya sama. 3 variabel misalkan kita punya w sama dengan f, x, y, z. Artinya apa? Kita punya 3 turunan parsial terhadap x, terhadap y, terhadap z. Ya, karena harus salah satu dibuat variabel, variabel yang lainnya dianggap konstan. Berarti di sini ada fx, ada fy, ada fz. Ya, atau boleh kita tuliskan dalam do. Biasanya do f, do x, do f, do y. Yang ini do f, do z. Ya. Oke. Nah, sekarang
berdasarkan definisinya gimana? Sama seperti di turunan fungsi satu variabel. Di sini kan yang berubah adalah si X-nya. Y-nya konstan. Berarti berdasarkan definisinya kita bisa tulis limit H menuju 0. Apa nih? F X plus H, Y. Karena Y-nya tidak berubah. F X, Y dibagi dengan H. Yang terhadap Y, ya sama, tinggal limit F X-nya tetap, Y plus H, min F X Y dibagi H. Ini H menuju 0. Ya, yang ini juga sama. Yang ini berarti kalau misalkan ada 3 variabel, berarti ini apa? Limit H menuju 0, apa nih? F X Y Z plus H, karena yang Z-nya yang berubah. Yang X dan Y-nya diasumsikan dia konstan, tidak berubah. X, Y, Z. Dibagi, dibagi H. Dibagi H. Gitu. Ya, paham definisinya dulu? Ya, jadi di apa namanya? Oke, jadi kalau kita lihat sama saja kan definisinya ya turunan itu. Tinggal di mana dia berubahnya, variabel mana dia berubah. Kalau terhadap X, lihat nih, X-nya yang berubah, Y-nya tetap. Yang 3 variabel FZ, berarti Z-nya yang berubah, 2 variabel lainnya X dan Y-nya tetap. Ya, ini berdasarkan definisi. Sama, kalian juga harus bisa menentukan turunan fungsi dengan menggunakan definisi. Ya, contohnya misalkan saya punya soalnya, kita yang gampang dulu ya. Oke, mana tadi ya? Contoh, misalkan saya punya fxy sama dengan, apa ya, 2x kuadrat y dikurangi y kuadrat tambah 3xy. Misalkan gitu. Ini kan fungsi 2 variabel bebas x dan y. Ya. Misalkan kita mau cari fx. Berarti apa? Turunan parsial f terhadap x. Siapa yang berubah? X-nya yang berubah. Y-nya konstan. Berarti kita punya limit H menuju 0. Ya. F X plus H, Y dikurangi F X Y dibagi dengan H. Oke, selalu Bu Nelly tekankan tulis formulanya supaya kalian nggak salah. Limit H menuju 0, Fx plus H. Ya tinggal ganti X fungsi yang di atas dengan X plus H. 2X plus H kuadrat Y min Y kuadrat. Kita pindah. Min Y kuadrat plus 3X plus H Y, tutup kan, dikurangi Fxy, ya dikurangi fungsi yang awal, yang aslinya. Ini Y kuadrat, bawah ya, plus 3xy. Berarti semua dibagi dengan H. Ya. Oke, sekarang kita buka persamaannya, kita sederhanakan. H menuju 0. Apa nih? 2x kuadrat Y tambah 4xhy tambah 2h kuadrat Y min Y kuadrat plus 3xy plus 3hy min 2x kuadrat Y plus Y kuadrat min 3xy. Semuanya dibagi dengan H. Ya kan? Sampai sini masih nyambung semuanya? John, masih nyambung John? Ibu. Oke.
Berarti kan ada bagian-bagian yang bisa kita hilangkan. Ini habis, ya kan? Yang Y kuadrat habis, yang 3XY habis, ya kan? Yang ada H-nya bisa kita hilangkan H-nya, karena H-nya tidak 0. Di sini tinggal 1, di sini hilang, yang ini habis, ya kan? Sisanya tinggal apa limitnya? Berarti limit H menuju 0, sisanya apa nih? Yang nggak dicoret. 4 XY, ya kan? Yang ini nih, ini kan H-nya aja yang dihilangin, ya kan? 4 XY, terus ditambah 2 HY, ditambah 3 Y, betul nggak? Sisanya? Sisanya kan tinggal yang ini nih, yang ada H-nya, yang ada H-nya, yang ada H-nya. Betul? Halo, halo, nyambung? Betul. Oke, Betul, Bu. sekarang kalau H-nya 0 berarti fungsinya tinggal apa? 4XY tambah 3Y. Ini adalah turunan parsial fungsi F terhadap X. Oke, sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak? Nggak ada? Oke, silakan kalian cari berdasarkan definisi untuk fungsi ini, tapi terhadap Y. Ayo, cari yang terhadap Y-nya sekarang. Apa hasilnya? Dengan cara yang sama tadi saya kerjakan, coba cari yang terhadap Y-nya. X tambahan koma X kurang X, Y dibagi dengan H limit H menuju 0 F dalam kurung Y yang berubah ya. Y yang berubah. Berarti 2 dalam kurung 2X pangkat 2 Y kurang Y kuadrat tambah 3XY. 2 X tambah ini berubah 2X kuadrat Y tambah X tambah H kuadrat Y tambah H Y tambah H plus Y tambah H Y kurang Y tambah H Y tambah H dalam kurung X-nya tidak berubah 2X angka 2 kurang Y tambah H angka 2 ditambah 3X Y ditambah H
Dapat, Bu. Dikurang Saya dapat, Bu. 2x pangkat 2y dikurang y pangkat 2. Halo, berapa dapatnya? 2x Sorry ya. kuadrat min 2y plus 3x. 2x kuadrat min 2y plus 3x. Oke, good. Yang lain, Joni dapatnya berapa, Joni? 2x kuadrat tambah 2y Oh, tambah. Salah. Min Tambah 2y. 2y tambah, oh iya, Min 2y, terus? tambah 3x. Oke, ya. Plus minnya harus hati-hati. Makanya biasakan tanda kurung itu digunakan supaya plus minnya tidak terkecoh, ya. Berarti bisa semua ya. Ada yang belum bisa, ayo jujur. Biar nggak salah. Bisa semuanya? Bisa ya? Oke. Nah, sekarang sekarang bagaimana teknik turunannya sendiri? Kayak misalkan eksponen gimana, logaritma gimana? Ya kan sama sebetulnya sama seperti di fungsi satu variabel. Ya, ini sudah ya. Boleh Bu Neli hapus ya. Oke, Bu Neli di sini aja lah, biar ini. Nah, untuk teknik turunannya sama seperti di fungsi satu variabel yang lain. Nah, variabel yang lainnya dianggap konstan. Ya, contohnya fungsi yang tadi. Fxy sama dengan, apa tadi fungsinya? Lupa, malah kehapus. Apa tadi coba diktein? 2x kuadrat Y min ini ya, plus min y 3xy ya. Oke, nah sekarang kalau cara langsungnya gimana? Kalau misalkan ditanya fx, turunan parsial terhadap x. Berarti yang jadi variabel adalah x-nya, y-nya menjadi konstan. Konstan ya seperti bilangan, ya. Oke, berarti 2x kuadrat y terhadap x. Oh, berarti y-nya harus jadi konstan. Sama seperti dua ini, ya. Berarti turunan tinggal kita lihat si x kuadrat. Turunan x kuadrat apa? 2x, berarti 4xy. Tuh kan? Y kuadrat. Karena terhadap X, berarti dia menjadi suatu konstan. Betul nggak? Iya kan? Maka turunannya jadi apa? Min 0, ya kan? Kemudian ditambah 3xy terhadap X. Oh, berarti Y-nya jadi konstan nih. Berarti 3y. Maka turunannya jadi 4xy plus 3y. Gampang kan? Fy. Berarti apa? Y-nya yang jadi variabelnya. Si X-nya jadi konstan. X-nya menjadi sama seperti 2 posisinya. Berarti turunan Y 1. Berarti turunannya apa? 2X kuadrat min 2Y plus 3X. Gampang? Ya kan? Tinggal kalian fokus siapa yang jadi variabelnya, siapa yang konstannya. Bentar. berarti 2x kuadrat. Oh, langsung 2x kuadrat. Halo? Iya, Bu. Oke. Sekarang contoh lagi. Yang kalian harus perhatikan adalah konsep perkalian fungsi, pembagian fungsi. Di sini juga akan sangat digunakan. Contohnya misalkan fxy sama dengan, misalkan Bu Nelly punya soalnya x kuadrat e pangkat x plus y. X kuadrat e pangkat x plus y. Atau di sini di sini ada y per 2 lah, biar ini. Ya. Maka turunan terhadap x-nya apa? Lihat, turunan terhadap x-nya. Di depan ada x. Di dalam eksponen ada x juga. Berarti dia memakai konsep perkalian fungsi. Ya kan? Ya. Berarti turunannya apa terhadap x? Turunan perkalian fungsi apa? UP. U aksen, P tambah UP aksen. Itu udah harus paham betul. Berarti turunan x kuadrat terhadap x. 2x. Eksponen yang ini ya tetap. Si P-nya kan? Ya. Karena kan ini konsep UP. Ditambah X kuadrat, ya kan? Kali turunan eksponen apa kemarin? Turunan eksponen dirinya sendiri kan?
E X plus Y per 2 kali turunan pangkat dari eksponennya terhadap X. Terhadap X kan berarti yang ini dianggap konstan. Turunan konstan apa? 0. Berarti hanya yang X-nya saja kali 1. Ya, sehingga turunannya jadi apa? 2X, EX plus Y, X kuadrat, EX plus Y per 2. Ini ada Y per 2-nya. Yang depan juga ada Y per 2. Gitu kan? Dede, ada pertanyaan nggak sampai sini? Paham sampai sini? Sekarang yang terhadap Y. Do F, do Y. Do F, do Y-nya lihat. Ada Y nggak di sini? Nggak ada kan? Yang ada Y-nya hanya di eksponen. Berarti ini tidak perlu perkalian fungsi. Langsung kita turunkan. Yang X-nya dianggap konstan. Berarti di sini X kuadrat, turunan eksponen dirinya sendiri, ya kan? Turunan pangkat eksponennya terhadap Y, X-nya konstan, 0, Y per 2 berarti apa? Setengah. Berarti jawabannya setengah X kuadrat E, X plus Y per 2. Bisa dipahami sampai sini? Siapa yang belum paham? Ayo Bu Nelly, nggak mau kalian diem, tapi nggak paham. Oke, paham? Oke, sekarang coba Bu Nelly kasih soalnya ini. F, X, Y. Udah diambil belum, Dek? Oke. Apa ya? X, Y kuadrat dibagi dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Oke, cari turunan parsialnya terhadap X dan turunan parsialnya terhadap Y. Ayo, berarti ini pakai konsep apa? Pembagian fungsi. Ya kan? Silakan, ayo. Ada yang sudah? Siapa yang mau coba? Terhadap X, Bu. Siapa? Maria. Oke, Maria. Yang terhadap X-nya apa, Maria? Min X kuadrat Y kuadrat. Sebentar, kok ada min-nya ya? Ini kan U per P. Turunan U-nya apa? Terhadap X, Maria. Terhadap X Y kuadrat kali X kuadrat Y plus Y kuadrat. Oke. Min X Y kuadrat. Bentar. Apa? X Y kuadrat. X Y kuadrat kali 2X. 2X. Dibagi, gitu kan? X kuadrat tambah Y kuadrat pangkat 2. Ya? Iya. Betul? Nah, ya. Jadi pesan Bu Nelly, konsep perkalian pembagian diingat. Ini jadi apa kalau disederhanakan? Oh, di sini ya. Kamu tadi hasilnya langsung ya, Maria ya? Iya. Min X kuadrat Y kuadrat dikurangi, ditambah Y pangkat 4 ya? Iya. Dibagi X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya, pangkat 2. Iya. Joni, yang terhadap Iya, Y, Bu. Joni. Yang terhadap Y-nya, John. Terhadap Iya, Y-nya jadi belum. apa, John? Ayo, nggak mau, Bu Nelly Belum, harus Bu. semuanya bisa. Ayo.
Yang U-nya terhadap Y-nya apa, John? U-nya terhadap X. Y. U, X. Kalau terhadap Y berarti yang jadi variabel siapa? Y-nya. Ya kan? Iya, Bu. X-nya konstan. Berarti kamu tinggal perhatikan Y kuadrat aja. Y kuadrat turunannya apa? 2Y. Iya, berarti apa di sini kamu tulisnya? 2 X, 2Y. 2Y. 2XY, gitu kan? Iya. Kali yang bawah kan? Konsep pembagian fungsi. X Ya kan? kuadrat. Dikurangi turunan yang bawah terhadap Y apa, Joni? Ini XY kuadrat, gitu kan? U-nya tetap. Iya, Bu. Turunan yang bawah ini terhadap Y apa, John? Yang ini terhadap Y. X kuadrat. X Tambah kuadrat 2 konstan apa variabel kalau terhadap Y? terhadap Y. Ya, terhadap X Y, X konstan. konstan. Turunan konstan apa, John? 0. 0. Berarti tinggal yang Y kuadrat aja kan? Iya, Bu. Turunannya apa, John? 2Y. 2Y. Terus apa? Dibagi yang bawahnya kuadrat kan? Iya, Bu. Lupa ya? X kuadrat. Jangan lupa yang rumus-rumus kayak gininya. Ini jadi apa kalau disederhanain? 2X pangkat 3Y. Kita tulis dulu. 2X pangkat 3Y plus 2XY pangkat 3 Y pangkat 3. min X, 2 ya? 2XY pangkat 3 dibagi X kuadrat tambah Y kuadrat kuadrat. Ini habis dong ya. Hasilnya 2X pangkat 3Y per X kuadrat tambah Y kuadrat kuadrat. Betul nggak yang lain? Sama nggak? Sama, Bu. Sama? Sama, Ya? Bu. Oke. Yang lain gimana? Sudah paham? Paham ya? Tinggal kalian ingat lagi turunan eksponen gimana aturannya, turunan logaritma, turunan pecahan, turunan perkalian fungsi, pembagian fungsi, itu harus betul-betul dipahami. Kan ujung-ujungnya juga harus menurunkan satu persatu kan? Jadi seolah jadi fungsi satu variabel kan? Ya? Oke. Ini sekarang yang 3 variabel. Oke, 3 variabel juga sama. Contohnya misalkan Bu Nelly, ayo ngarang. Siapa yang mau ngarang fungsi? Misalkan punya f, x, y, z. Sama dengan apa ya? X, y, e pangkat z kuadrat plus 2x tambah, ngarang aja, ln x per y plus z. Cari turunan parsialnya terhadap masing-masing variabelnya. Ayo. Silakan cari fx, fy, fz. Bentar. Siapa yang mau coba? Ayo. Saya hapus yang sebelah sini ya. Yang sebelah kiri udah boleh saya hapus? Udah ya. Biar di sini aja. Nanti di slide itu kalian tinggal pelajari ya. Bu Nelly nggak pakai slide. Ini aja. Di slide buat ini. Mungkin sesekali nanti lihat slide-nya. Sama semua komentar ini. Siapa yang mau coba? Ayo.
Saya, Bu. Bentar, benar hapus dulu ya. Siapa? Rinal. Ya, bentar. Mau X, Y, atau Z? Yang X, Bu. Oke, bentar ya. Kita hapus dulu. Oke, kita ganti warna biar kalian beda tahu. Terhadap kok menghapus. Fx do X. Ya, apa terhadap X-nya? Lihat di sini ada apa? Ada X, ada Sama. E pangkat X, perkalian fungsi. Oke, berarti di depan apa? 1 kali E pangkat Z pangkat 2 tambah 2X ditambah X kali 2E pangkat 2X. Sebentar. Kalau Bu Nelly ambil XY ini sebagai U-nya, yang E itu sebagai Pi-nya, berarti turunan U aksen itu apa? Terhadap X. Berarti Y-nya dipakai itu, Bu. Ya iya dong, kan dia konstan. Kira tadi cuma X E pangkat Z pangkat 2 tambah 2X aja, nggak pakai Y. Perhatikan. Bu Nelly kan punya fungsinya XY E pangkat ini, tambah ini, ya kan? Yang bisa kita lakukan, atau salah satunya biar gampang, kita buat XY ini sebagai U. Satu fungsi kan? Dan yang E ini satu fungsi X. Ya? Oke, berarti U aksennya apa terhadap X? Berarti berarti Y dikali Y kali E pangkat Z Z pangkat 2 kuadrat plus 2X. Gitu kan? Ditambah tambah U-nya tetap kan? Y XY. Turunan eksponen apa? 2E pangkat 2X. Turunan eksponen apa? Dirinya sendiri kan? Diri sendiri ya, Bu. Selalu bertahap dari depan. E pangkat Z kuadrat 2X. Gitu kan? Turunan dirinya sendiri dikali turunan pangkatnya. Turunan pangkatnya terhadap X apa? Berarti 2. 2. Gitu ya. Jadi selalu, kalau Bu Nelly itu pola pikirnya suka gitu. Eksponen turunannya apa ya? Oh, dirinya sendiri. Kali pangkatnya turunannya. Len turunannya apa? 1/X. Kali turunan di dalamnya. Jadi supaya apa? Teratur. Terus ditambah, belum selesai kan? Turunan len apa? Turunan len? Berarti 1/X 1 per di dalam lennya ya? Ya. Ini kali apa? 1. Terhadap X. Berarti 1/X. Hah? 1/X. Mana 1/X? Orang fungsi yang di dalamnya, di dalam lennya X per Y tambah Z, berarti X plus Y tambah Z kalau saya turunkan terhadap X, apa? Yang variabel X-nya kan? Y sama Z-nya konstan. Berarti apa? Perhatikan yang X per Y saja kan? Ya. Turunannya apa terhadap X? 1/Y. Iya kan? Oh iya, seperti itu. Iya, karena kan si Y-nya jadi sesuatu yang konstan kan? Jadi seolah-olah kayak setengah X, turunannya apa? Setengah, gitu kan? Seperti Iya kan? 1/Y, paham nggak? tadi sih. Pelan-pelan ya, yang lain juga sama pelan-pelan. Balik lagi. Ya, ini fungsi ini mau kita turunkan terhadap X. Berarti karena di sini ada X, di belakang eksponen juga ada X, berarti dia konsep perkalian fungsi. Maka aturan perkalian fungsi UP berarti U aksen P tambah UP aksen. U aksen XY terhadap X. Oh, berarti Y-nya harus jadi konstan nih. Berarti turunannya adalah Y kali Pi-nya tetap. Ditambah U-nya tetap XY, turunan dari E dirinya sendiri, turunan pangkatnya terhadap X, karena terhadap X berarti si Z kuadrat itu menjadi suatu konstan. Turunan konstan 0. Berarti kita hanya perhatikan yang 2X. Maka turunannya 2. Ya kan? Ditambah turunan dari len 1 per yang di dalam lennya. Dikali turunan di dalam len. Turunan di dalam len terhadap X. Oke. Yang Z konstan berarti 0. 1/Y konstan. Berarti turunannya adalah 1/Y. Gitu ya. Oke ya, yang lain paham juga ya. Oke, sekarang tinggal kalian sederhanakan ya aljabar biasalah. Ini jadi apa? Z kuadrat tambah 2X
Ini apa? XY, 2-nya ke depan. Z kuadrat. Mana? Tambah 2X. Ini berarti apa nih? Kalau kita, ini kan Y-nya jadi hilang, berarti tambah 1 per X plus YZ. Betul nggak? Samain penyebut nih. Samain penyebut, nanti Y-nya jadi hilang ke sini. Betul nggak? Ya, nanti betul, Ibu. Oke. Siapa lagi yang mau coba? Ayo. Saya, Yang Bu. terhadap Saya, Bu. Y-nya. Boleh siapa? Saya, Bu, yang Z. Siapa? Ya gantian tadi yang perempuan, nanti yang Z. Siapa? Saya, Erza. Yang Z. Erza, apa aja terhadap Y-nya? Yang Z, Sekarang. Bu. Saya, Bu. Oh, ya berarti yang Y. Iya. Perempuan yang Y aja, saya yang Z. Saya, Bu. Kamu Erza yang Y, karena belum. Saya Zahra, Bu. Yang Y. Zahra Aduh, yang ya. Z. Zahra yang Z. Saya Erza ngerjainnya yang Z, Bu. Ya makanya itu, kalau Bu Nelly kamu udah ngerjain yang udah, berarti kita suruh yang belum. Oke, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Ya, semua juga kayak gitu, biar bisa. Ayo. Oke. Berarti Yang yang Y. Y kan, Yang Y, berarti lihat. yang Y langsung pangkat Z kuadrat plus 2X. Perhatikan. Yang Oh. Y, lihat nih. Yang Y Maaf, yang Bu, ada maaf, Y, Bu, maaf. nggak apa-apa. Buat semuanya ya. Yang Y lihat, fungsi di sini ada Y-nya. Yang eksponen ada Y-nya nggak? Tidak ada. Nggak ada, berarti dia konstan semua kan? Ya, yang si eksponen jadi konstan semua. Jadi hanya fokus ke yang Y ini. Apa turunannya jadinya? Erza? 1 doang. dikali itu. Kali apa? Aduh, Bu. Kali Jangan apa? saya deh, Bu. Saya Z aja, Bu. Nggak mau. Oke. Ayo, semua juga harus perhatikan. Lihat Berarti nih. Y kali itu yang di atas turun. Ini kan lihat nih, si X jadi konstan. Yang ini karena nggak ada Y-nya jadi konstan juga kan? Seolah-olah jadi kayak turunan 2Y apa Erza? Y. Turunan 2Y apa? Suara kamu jadi hilang. Iya, Bu. 2 kan? Iya, 2. Berarti apa hasilnya turunan ini? Ya tinggal X sama yang eksponen ini kan? Karena kan dia konstan semua. Jadi turunannya di sini kalau terhadap Y, X, E, Z kuadrat tambah 2X. Karena si selain si Y itu dianggap sebagai konstan. Sekarang yang len-nya Erza, jadi apa yang len-nya? Turunan len apa Erza? Yang di atas, yang di dalamnya turunin, terus di bawah, pindah ke bawah yang di dalam kurung. Ya, yang di dalamnya tuh apa? Disebut. Oh, Bu, maaf, Bu, saya lihat yang warna hijau ini, Bu, spidolnya. Oh, Ya Allah, lihat ke pantes. soalnya dong. 1 per... Enggak, itu dari tadi yang itu saya lihatnya, maaf, Bu. Maaf. Yang mana? Yang ini nih, yang Y-nya 1. Y paling atas itu. Iya, dikali Ini? itu. Iya, saya nurunin itu tadi. Lah, kan soalnya ini, Za. Iya, sorry, Bu. Iya. Oke, berarti yang len ini apa turunannya, Za? Berarti itu Turunan terhadap len apa? X per di dalamnya di bawah, pindah ke 1 bawah. per Iya. X per Y plus Z. Kali turunan yang di dalam len terhadap Y apa, Erza? Turunan ini terhadap Y apa? Fokusnya ke yang mana jadinya? Z turunkan terhadap Y apa? 0. 0. Berarti tinggal X per Y. Iya kan? Turunan X per Y apa? Terhadap Y. Yang jadi variabel siapa, Za? Iya. Y. Jadi kayak turunan 1 per X kan? Iya, len X. Apa turunannya? Len Y. Kok jadi len? Hah? Ketukar sama integral dong itu. Oh iya. Gimana? X per Y. X per Y Iya, kuadrat. ayo. Oh iya, Bu. Kok Maaf, jadi Bu. Pak Baliut begini ya? Jangan ketukar turunan sama itu dong, integral. Kalian udah belajar yang macam-macam, jadi yang itunya jadi buyar ya. Min, samain penyebut apa nih? Berarti tinggal Y. X, Y, Z. Berarti min X per Y kuadrat. X plus YZ. YZ kali Y Y. di atas. Mas, di atas? Kan Enggak Y. dong, di bawah. Oh iya, udah di Ya bawah. kan? Oke, Oke. sama enggak? Sekarang yang Z, Zahra. Do F, do Z. Ayo, Zahra. Berarti X, Y, Sebentar, mana nih? Di sini nggak ada Z-nya, berarti fokusnya ke si Ya, eksponen. eksponen. Berarti apa, Zahra? X, Y, XY, turunan E, eksponen. eksponen, E-nya Z kuadrat sendiri. plus 2X, 2Z, Karena turunan di Tambah. atas eksponen Iya. terhadap Z, 2Z, ya kan?
ditambah 1 per X per Y plus Z kali 1. Kali 1. Good. Karena ini di dalam len, kalau kita turunkan terhadap Z, hanya yang ini aja kan, variabel si Z-nya aja. Ya, direndam aja. Terus kita samain penyebutnya. Apa nih hasilnya? 2X, Y, Z. Z kuadrat tambah 2X. Terus yang ini apa? Kalau samain penyebutnya berarti ditambah Y per X plus YZ. Gitu, selesai. Ya. Ayo gimana? Siapa yang masih pusing? Ada yang masih pusing? Gak ada yang menyaut, berarti udah nggak pusing semua. Yang eksponennya, Bu. Yang mana eksponen? Siapa nih yang nanya? John, Bu. Apa Joni? Kalau yang eksponennya itu diturunin, kita masih agak pusing di situ, Bu. Kan gini, turunan eksponen apa Joni nih? Bu Nelly mau tanya dulu berarti. E pangkat X kuadrat min E plus 2X, turunannya apa Joni? Dirinya sendiri, Bu. Dirinya sendiri, terus apa? Terus Kali itu yang turunan pangkatnya kan? Turunan dikali apa, Joni? turunan pangkatnya yang X kah, Bu, atau yang Ini kan masih satu variabel. Ini satu variabel. Berarti 1 tambah 2. Dijitak ya, X kuadrat tambah 2X. 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 2X tambah 2. Oke. 2X tambah 2X. 2 ya. Sekarang nih kalau dua variabel Joni. 2XY plus 2Y. Turunan parsialnya terhadap X, Joni. Ayo. Kok F? Ayo Joni, terhadap X apa? Terhadap X berarti konstan Y. Berarti apa? Turunan eksponen. Dari depan. Berarti apa turunannya? Dirinya sendiri. Terus kali. Ini Kali. turunan terhadap X-nya apa, John? Turunan terhadap X-nya Y. Mm-mm. Y tambah. Mm-mm. Y tambah 2. Tambah 2. 2Y ini konstan atau variabel kalau terhadap X? Kalau terhadap X berarti konstan. Turunannya? 0. 0. Jadi turunannya harusnya apa pangkatnya? Pangkatnya 1. Y aja kan? Oh iya. Yang ininya kan 0. Betul nggak, John? Iya, Bu. Betul, Bu. Ya, sekarang terhadap Y-nya. Ayo, benar cecer. Yang lain juga sama ya, perhatikan. Sekarang kalau terhadap Y-nya apa? Terhadap Y-nya berarti konstan X. Berarti dia X. Turunnya dirinya sendiri. Makanya selalu tulis dirinya sendiri. Aduh, lupa terus. Jitak coba, John. Apa sekarang yang atasnya terhadap Y? Terhadap Y jadi apa? X. X. Terus ada lagi nggak? Nggak ada, Bu. Dicetak lagi. Ada 2Y. Hah? Jadi apa turunannya 2Y? 2Y berarti 2, Bu. Iya, gitu kan. Ya. Ya, Bu. Yang tadi, turunan eksponen apa? Dirinya sendiri kali turunan pangkat si eksponen. Turunan len apa? 1/X kali turunan di dalam lennya. Gitu. Ya, makanya pelajaran yang di sebelum UTS itu kalau harus kalian betul-betul pahami karena dipakai di sini gitu loh. Walaupun dia variabelnya berapa banyak juga tetap aja pakai yang fungsi satu variabel, ya. Yang lain ayo siapa yang belum paham? Jangan pura-pura paham. Bu Nelly lebih suka ditanya kayak begini daripada diem terus nggak bisa. Udah? Kalau sudah Bu Nelly hapus. Oke ya. Oke, terus apa lagi ya materinya? Sorry. Di kalian apa share-nya? Belum share yang itu ya? Belum share yang PPT? Sudah, Bu. Belum juga nih, baru kamu, John. Kemarin sih. Nih PPT-nya nih. Udah muncul di situ kalian? Sudah, Ibu. Udah ya? Ibu. Oke. Ya. Oke. Tadi kan turunan pertama, ya.
Sekarang turunan tingkat tinggi atau turunan kedua, turunan ketiga ya, seperti di fungsi satu variabel kan kita juga cari F aksen, F double aksen, F triple ya kan, sama saja. Artinya apa? Kalau F turunan kedua kan berarti dia diturunkan 2 kali terhadap X ya kalau di fungsi satu variabel. Oke, sekarang kayaknya akan coret-coret ya. Oke, coret-coret aja lah. Di slide-nya tinggal baca. Oke, tadi kan ketika punya, sebentar, Dek, bentar, gelap ya. Halo, kedengeran? Kedengeran nggak? Kedengeran, Iya, Bu. Ibu. Oke, ya. Tadi kalau Bu Nelly punya fungsi Z sama dengan F, X, Y, gitu kan? Turunan pertamanya kan kita punya apa? Ada Fx, ya kan? Atau do F, do X, ya kan? Atau juga boleh do Z, do X, turunan pertamanya. Terhadap Y, Fy, do F, do Y, atau do Z, do Y, gitu kan? Ya, turunan pertama. Nah, turunan tingkat tingginya keduanya gimana? Turunan keduanya kan bisa terhadap X, yang keduanya, atau bisa terhadap Y. Iya kan? Karena kan fungsi 2 variabel. Ya, kalau pertama kita turunkan terhadap X, yang keduanya bisa terhadap X, berarti kita punya F, X, X. 2 kali diturunkan terhadap X. Atau do kuadrat F, do X kuadrat. Atau juga boleh tuliskan do kuadrat Z, do X kuadrat. Atau setelah diturunkan pertama terhadap X, kita turunkan terhadap Y. Berarti F, X, Y. Pertama diturunkan terhadap X, kedua diturunkan terhadap Y. Ya, atau penulisannya kalau dalam do berarti do kuadrat F, do X dulu, baru do Y. Ini pertama, ini kedua. Lihat penulisannya berbeda kan? Kalau dalam F, berarti sebelah kiri adalah yang pertama dulu. Ya, yang pertama itu dari urutannya dari sebelah kiri. Tapi kalau dalam bentuk do, berarti dari sebelah kanan. Bisa dipahami penulisannya? Atau di sini berarti kita punya apa nih kalau dalam Z? Do kuadrat Z, do Y, do X. Ya. Nah, yang Y juga sama. Kemungkinannya kita turunkan terhadap Y 2 kali, berarti ada F, Y, atau do kuadrat F, do kuadrat, do Y kuadrat. Ya. Atau setelah diturunkan terhadap Y, kita turunkan terhadap X. Berarti apa? F, Y, X. Ini yang pertama, ini yang kedua. Kalau dalam penulisan do-nya jadi apa? Do kuadrat F, do Y, do X. Aduh, ini yang ke satu, ini yang kedua. Ya, urutannya penulisannya berbeda dalam F dan dalam do. Ya, oke. Kalau 3 kali, nah 3 kali ya sama saja. Nanti di sini setelah fxx mungkin aja Pak, fxxx ya kan? Mungkin fxyx ya kan? Mungkin fxxy ya kan? Banyak kombinasinya. Yang ini kan artinya 3 kali diturunkan terhadap x. Kalau yang ini pertama terhadap x, kedua terhadap y, baru turunkan lagi terhadap x, ya kan? Kalau yang ini pertama x, kedua x, ketiga y. Nah, yang ini penulisannya apa? Gimana dalam notasi do-nya? Do pangkat 3f, do x pangkat 3. Kalau yang ini berarti do pangkat 3f, pertama terhadap x, kedua terhadap y, ketiga terhadap x, gitu kan? Kalau yang ini do pangkat 3f, pertama dan kedua terhadap x, berarti do x kuadrat, ya kan? Do y, gitu. Gampang kan? Ya, notasinya. Nah, kalau turunannya ya kembali lagi kalian harus paham turunan fungsinya, eksponen apa. Dibiasakan kalau di fungsi satu variabel kan konstan itu bilangan, ya kan? Kalau di fungsi peubah banyak, konstan itu bisa variabel di situ kan?
diasumsikan dia konstan, gitu kan? Harus terbiasa. Oke, ini turunan tingkat tinggi. Coba sekarang kalian cari ya. Misalkan Bu Nili punya ini. fxy-nya sama dengan apa ya? X y kuadrat e pangkat x kuadrat tambah y. Ya. Cari do kuadrat f. Tunjukkan ya, do kuadrat f ini sama dengan do kuadrat f, do x, do y. Ayo coba tunjukkan bahwa turunan kedua fxy sama dengan fyx. Ayo. Silakan. X dulu ya. Per do y do Siapa yang mau coba? Ada yang mau coba sebelum saya tunjuk? Udah kedengeran belum? Ya, Bu. Ya, siapa yang mau coba? Siapa yang mau coba? Siapa ya? Kalau gini nggak kelihatan namanya ya. Coba. Ilham. Halo Ilham, ada Ilham? Iya, Ibu. Oke, silakan Ham. Bentar, Peneliti pindah lagi ke slide, ke whiteboard. Ayo Ham. Pertama kan yang Sebentar. Oke,
Yang terhadap X-nya paham. Ayo kita bagi-bagi sama yang lain-lain juga. Beli bagi dulu ini. fx-nya Ibu. Sebentar ya, bentar. Beli batasin dulu nih. Mudah-mudahan cukup. Beli ganti warna. Ya, cari fx-nya dulu, Ham. fx berarti pakai VU aksen plus UV aksen, Bu. Iya. Mana nih? Do F, do X. Apa Ilham? F terhadap X-nya paham. Di sini ada X, di sini ada X. Berarti apa, Ham? VU aksen. Suaranya kecil, Ham. VU aksen Ya, apa? berarti E pangkat X kuadrat plus Y Terhadap X. Y kuadrat. Y kuadrat dikali E pangkat X kuadrat plus Y ditambah XY kuadrat dikali E pangkat X kuadrat plus Y dikali 2X. Oke, good. Sekarang Bu Nelly minta do kuadrat F, do X, do Y. Ya kan? Berarti artinya apa? Ini diturunkan terhadap Y. Ya, ini kita sederhanakan dulu ya. Simpelkan. Ini tambah 2X kuadrat Y kuadrat E pangkat X, E pangkat X kuadrat plus Y. Oke, sekarang turunkan ini terhadap Y. Apa, Ham? Ini ada Y, ini ada Y. Ini ada Y, ini ada Y. Semua perkalian fungsi ya. Oke, berarti apa, Ham? Berarti 2Y dikali E pangkat X kuadrat plus Y ditambah E pangkat X kuadrat plus Y V-nya dulu. Oh, 2Y. Yang keduanya apa jadinya? Ini tetap kan? Kan UP aksen. UV aksen. Berarti Y kuadrat. Y kuadrat dulu, baru E kali X kuadrat plus Y. Kali? V aksen, berarti V aksen Y. 1. Terus ditambah. Sekarang yang ini kan? Apa yang itu? Terhadap Y. Berarti 4X kuadrat. Oke, bentar. Berarti ditambah apa? 4X kuadrat Y dikali E pangkat X kuadrat plus Y tambah UV aksen tetap dulu kan? 2X kuadrat Y kuadrat E kali pangkat saya pindah ya. Iya, E pangkat X kuadrat plus Y kali berarti terhadap Y 1. Ya, tinggal disederhanakan sama kalian kan. Berarti di sini tinggal ini aja lah, disimpelkan ya. Oke, absen terakhir siapa? Joni ya? Absen terakhir siapa? Iya, Bu. Ya, Joni deh. Sebelum Joni siapa? Saya, Bu. Sebelum Joni. Absen sebelum Joni siapa? Saya, Bu. Oke. Terhadap Y sekarang. Turunan pertamanya terhadap Y. U aksen V plus UV aksen. Sebentar, kita harus sederhanakan karena kita harus buktikan dia sama ya. Bentar. Kok masih menghapus? Ini sama dengan, ini kalau kita kelompokkan jadi apa nih? Ada Y-nya kan? Y, E pangkat X kuadrat plus Y, dalam kurung apa nih? 2 plus Y plus 4X kuadrat plus 2X kuadrat Y. Betul nggak? Betul, Bu. Oke. Silakan, Mbak. Terhadap Y-nya apa, Mbak? Ke sini. 2XY 2XY kali E pangkat X kuadrat plus Y. Oke. Terus? Plus XY kuadrat Oke. kali E pangkat X kuadrat plus Y. Oke. Terus? Kali 1. Oke. Berarti kita turunkan sekarang terhadap
X. Apa? Terhadap X, semua perkalian. Berarti apa? 2Y. Bentar, 2Y. Pangkat X kuadrat plus Y. Oke, tambah. Ditambah 2XY. Mm-mm. Pangkat X kuadrat plus Y. Oke, Dikali 1. terhadap X. Oh, terhadap X 2X. Kan yang kedua kan terhadap X nih. Iya, Iya iya, kan? maaf, Bu. Oke, terus lanjut. Ditambah Y kuadrat. Oke, Pangkat X kuadrat plus Y oke. kali 2X. Oh iya, Bu, maaf, Bu. Ditambah Tetap. X kuadrat. Pangkat X kuadrat plus Y kali 2X. Oke. Sekarang tinggal samain lagi kayak tadi. Y, X kuadrat plus Y dalam kurung 2, ya kan? Yang ini berarti plus 4 X kuadrat, ya kan? Yang ini 4X kuadrat tambah Y tambah 2X kuadrat Y. Sama nggak? Sama, Ibu. Sama ya. Jadi berlaku sifat dalam turunan orde kedua, ya. Simpulannya di sini Fxy itu sama dengan Fyx. Berlaku ini. Ya. Oke. Paham semuanya? Paham ya? Oke, sudah di screenshot? Sudah? Bu Nelly hapus nih. Oke ya. Sekarang masuk ke aturan rantai. Aturan rantai. Di aturan rantai, biasakan tulis rantainya, ya, sama seperti di fungsi satu variabel. Misalkan Bu Nelly punya ini, Z itu sama dengan Fxy, ya, di mana si X itu juga fungsi dari T. Kemudian yang Y juga fungsi dari T. Sehingga kalau kita gambarkan, ya, kalau kita buat rantainya, berarti kan F itu fungsi dari X dan Y. Kemudian X-nya fungsi dari T, Y-nya fungsi dari T. Jadi sebetulnya si F itu terakhirnya berapa variabel? Jadi satu variabel T, betul nggak? Ingat yang rantai kemarin, ya? Berarti dia fungsi satu variabel T. Karena dia fungsi satu variabel T, maka di sini yang kita cari adalah apa? df per dt. Ya kan? Fungsi satu variabel T. Apa rantainya? Rantainya F-nya fungsi bercabang pertamanya, berarti parsial. F terhadap X. Oh, X-nya fungsi satu variabel, berarti dx per dt. Ditambah F-nya terhadap Y kali Y. Kali Y-nya terhadap T. Lihat notasinya berbeda kan? Antara yang satu variabel dengan yang dua variabel. Bisa dipahami yang ini? Jadi yang dicari adalah df per dt. Ya. Oke. Itu yang satu variabel. Kehapus ya. Undo. Bisa undo ya? Kok nggak bisa undo? Ya. Bisa nih. Oke ya. Berarti mana nih? Redo. Dah ya. Oke. Sekarang kalau fungsinya ini. Bentar. Ya. Z itu fungsi dua variabel X dan Y. Di mana X-nya adalah fungsi dari R dan S. Y juga fungsi dari R dan S. Ya. Maka kalau kita buat rantainya, ya,
F itu adalah fungsi X dan Y. Ya, X-nya juga fungsi dari R dan S. Y juga fungsi R dan S. Berarti kan si F ini apa nih? Fungsi dua variabel R dan S. Ya kan akhirnya? Maka kita bisa cari apa di sini karena dia dua variabel jadi parsial lagi kan? Yang bisa kita cari adalah F, do F, do R, dan do F, do S. Ya kan? Karena parsial. Karena kan dua variabel. Rantainya apa? Kalau kita lihat rantainya berarti di sini apa? F terhadap X, ya kan? Kali X terhadap R tambah F terhadap Y kali Y terhadap R. Ya. Kalau yang terhadap S ya sama. F terhadap X, X-nya terhadap S, ditambah F terhadap Y, Y-nya terhadap S. Gitu. Ya, lihat rantainya seperti apa. Oke, itu yang ujungnya dua variabel. Sekarang kalau kasusnya gini, Z itu fungsi dari F, T. Ya, Z fungsi satu variabel T. Tapi T-nya itu adalah fungsi dua variabel Y, X, Y. Ya, berarti kalau kita buat rantainya di sini apa? Pertama, F itu fungsi dari T. T-nya fungsi dari X dan Y. Ya, berarti ujungnya jadi berapa variabel? 2. Sehingga yang muncul apa? Parsial. Ya kan? Karena lebih dari satu variabel. Berarti ada do F, do X, dan do F, do Y. Gitu ya? Ya kan? Karena parsial, lebih dari satu variabel. Rantainya apa? Lihat, F-nya terhadap T, satu variabel. Berarti DF, DT, satu variabel. T-nya do T per do X. Karena dua variabel. Yang bawah sama. DF per DT kali do T per do Y. Ini yang disebut dengan aturan rantai. Ya, jadi kalian coba gambarkan dulu rantainya supaya alur atau rantainya itu jelas. Dia satu variabel atau lebih dari satu variabel. Mau 3 variabel fungsinya juga sama. Misalkan X, Y, Z. Z-nya fungsi T semua, ya tinggal tambahin aja di sini variabel Z. Ya kan? Ya, misalkan di sini 3 variabel X, Y, Z. Tapi X, Y, Z-nya fungsi dari RS. Ya berarti ada parsial F terhadap R, F terhadap S, tinggal tambahkan variabel Z. Ya, oke. Itu. Contoh misalkan apa ya, kita contoh dari slide deh. Mana slide-nya? Mana sebentar. Mana yang ini ya? Oke, nih. Share screen. Ya. Ini. Coba share screen. Coba kalian kerjakan yang nomor 2. Nomor 2 itu T kuadrat aja lah Y-nya. Y-nya T kuadrat ya. Itu ada 3-nya enggak ke ini. Hapus aja lah. Nah itu. Ya. Z-nya sama dengan ln 2X kuadrat tambah Y. X dan Y-nya fungsi dari T. Berarti dia fungsi satu variabel ujungnya. Silakan, ayo. Cari, apa yang dicari berarti di sini? DZ per DT. Ya. Oke, silakan, ayo. Cari.
dan X kuadrat. Saya hapus ya ininya ya. Dapat, Bu. Oke, sebentar. Fxy ln apa tadi? Dan 2x kuadrat plus y 2x kuadrat ditambah y. tambah y. Kemudian di mana x-nya itu akar t ya? Iya, Bu. Y-nya apa? T kuadrat. T kuadrat. Oke. Rantainya tadi F itu XY, gitu kan? X dan Y-nya T, ya kan? Sehingga aturan rantainya. Nah, cara pengerjaannya, kalau di soal tidak diminta gunakan aturan rantai, sebetulnya kan kalian apa? Tinggal substitusi X dan Y-nya ke dalam fungsi ini kan? Gantilah X, Y-nya dengan fungsi T ini, sehingga fungsinya menjadi fungsi satu variabel T. Boleh. Atau dengan aturan rantai tadi, apa nih? df per dt itu adalah apa? Do f do x dx dt tambah do f do y kali dy per dt. Sampai sini nyambung? Sekarang do f do x. Ya lihat fungsi dari si fx y-nya. Turunkan ini terhadap x. Ayo Joni. 2x Turunan ln apa Joni? seper 2x kuadrat tambah y kali Terhadap 4x. x. Ya, kali apa? 4x. Ada lagi? 4x tidak ada. Oke, karena y-nya 0, ya kan? Oke. Sekarang x terhadap t, Joni. X-nya terhadap t. Apa nih turunannya terhadap t, si x? Kok ngeheng? Akar t apa turunannya? Akar t itu apa sih? T pangkat setengah bukannya? Atau jadinya ngeheng ya? Sinyalnya, kok diam aja, John? Sinyalnya nggak ada kali ya? Siapa yang mau bantu? Kayaknya ngeheng jadinya nih. Halo, halo, halo. Nyoman. Lanjutin. Ya, Bu. Apa? Lanjutannya itu, bentar. Apa? Lihat turunan T-nya belum ya? Iya, X terhadap T-nya apa, Nyoman? X terhadap T berarti setengah T pangkat minus setengah. Oke. Ditambah F-nya terhadap Y apa, Joni? Yoman. F terhadap Y-nya apa? F terhadap Y-nya seper 2x kuadrat plus Y. Kalau nya 1 berarti kali 1. Nah, turunan Y terhadap T-nya 2T kuadrat berarti 2T. Oke, ya. Nanti hasil akhirnya, ini kan belum selesai nih. Hasil akhirnya adalah X dan Y-nya ganti dengan fungsi T ini. Jadi substitusi. Ya, substitusi sama kalian. Ini kan habis ya, 2-nya tinggal 2. Berarti apa? 2 kali T itu X itu apa? Akar T gitu kan. Dibagi 2T plus T kuadrat kali, aduh. Itu kan, yang ini nih. Ya. Tinggal coret. Yang sebelah sininya apa? 2T per 2T plus T kuadrat. Gitu kan? Ya udah tinggal sederhanakan nanti sama kalian. Sederhananya apa? 2 plus 2T per 2T plus T kuadrat. Betul nggak? Ya? Nah, itu aturan rantai. Ya tinggal dilihat aja rantainya ada berapa banyak cabangnya. Ya? Oke. Oke. Coba benar cari ada soal yang aneh nggak?
Bentar, mari cari soalnya dulu. Bentar. Kita cari suara yang aneh. Oke, coba tulis sama kalian. Halo? Masih nyambung? Oke, tulis ya. Z sama dengan E pangkat X kuadrat Y. Z sama dengan E pangkat X kuadrat Y. Ya. Kemudian X-nya sama dengan akar UP. X-nya sama dengan akar UP. Y-nya seper P. Y-nya seper P. Udah? Udah? Ya, silakan cari turunan parsialnya. Jadi turunan parsialnya harus kita cari terhadap apa? Terhadap apa, Anggit? Terhadap P. P. Dia ujungnya jadi satu variabel atau dua variabel, Anggit? Tadi ada U-nya ya, Bu? Ada. X-nya akar UP kan? Berarti 2. Berarti dua variabel kan? Terhadap U dan terhadap P. Ayo silakan coba cari. Satu lagi. Coba. Oke, yang ini nih. Tulis ya. Tulis. Z sama dengan F dalam kurung. F dalam kurung X kuadrat min Y kuadrat. Kurung tutup. Z sama dengan F dalam kurung X kuadrat min Y kuadrat. Berarti dia fungsi dari X kuadrat min Y kuadrat ya. F dalam kurung. Buktikan bahwa Y do Z per do X tambah X do Z per do Y sama dengan 0. Bu, bisa diulang, Bu? Oke, Bu Nelly share aja ini ya. Share soalnya nih. Ini soalnya bagus nih. Mana ya? Gimana? Bu Nelly lagi share apa ke kalian? Aduh, gedeinnya gimana ya? Bentar. Kelihatan nggak sama kalian nomor ini nih? Nomor 50. Kelihatan nggak sama kalian? Kelihatan nggak? Kecil, Bu. Kecil ya. Gimana Bu Nelly? Oh, ini nih. Nah. Aduh, gesernya gimana? Kelihatan sekarang? Lumayan? Yang nomor 50. Susah ya geser. Oh, ini nih. Geser ininya. Nah, 50 kelihatan nggak? Cukup lah. Ya. Paham? Yang nomor 50, misal Z sama dengan Fx kuadrat min Y kuadrat. Tunjukkan bahwa persamaan ini terpenuhi. Yang 50A. 50A. Oke? Sudah? Ya, coba. Tadi yang pertama soalnya apa ya? Tadi yang pertama soalnya apa, Maria? Soalnya apa, Mar? Z sama dengan
E pangkat X kuadrat Y. Mm-mm. X-nya akar U kali V. Akar UP, Y-nya seper V. seper P. Oke. Iya. Siapa yang mau coba? Halo? Ayo, siapa yang mau coba? XY, ya kan? Di sini UP. Di sini UP. Salah satu aja lah. Cari yang terhadap P-nya. Berarti kan bisa do Z, do U, dan do Z, do P. Cari do Z, do P-nya. Do Z, do P. Ayo siapa? Tunjuk aja lah. Lama ya. Siapa ya? Siapa yang belum pernah saya tunjuk? Absen 33. Siapa 33? Saya. Oke. Do Z, do P-nya aturan rantainya apa, Mbak? Itu berarti do Z per do X kali do X per do V. Do Oke, V terus? ditambah do Z per do Y dikali do Y per do V. Oke, sekarang tinggal cari fungsinya. Berarti sama dengan Z terhadap X apa? Turunan dari E pangkat X kuadrat per Y itu E pangkat X kuadrat per Y. Kok per Y? Y dikali sama terhadap X itu berarti dikali 2X. Dikali 2X. 2X aja? Oh, iya 2XY, Matus. 2X ya kan? Nah, terus kali? Itu terhadap V itu setengah akar U per V. Setengah? U per V pangkat setengah. Terus? Ya. Nah, habis itu ditambah. Kurang nggak? Ada yang kurang. Akar UP terhadap P apa? Turunan akar, setengah pangkatnya min setengah, turunan di dalam akarnya udah belum? Di dalam akarnya kan berarti U. U kan? Ya. Terus ditambah? Ditambah terhadap D-nya itu E pangkat X kuadrat Y. Dikali 1. Kali 1. Ya, dikali sama DY terhadap DV-nya itu. Salah. Pangkat eksponen terhadap Y. Iya. Lupa Ibu, X kuadrat. Terus? Dikali DY per DV itu berarti min 1 per V kuadrat. Oke, ya. Kalian tinggal ganti XY-nya dengan fungsi UP. Ya, hati-hati ya. Karena baru nggak apa-apa. Tapi udah mulai hati-hati mana yang variabel, mana yang konstan, dan perlakuannya seperti apa harus jelas, ya. Oke. Sekarang yang kedua, soal yang kedua apa tadi, Mbak? Tolong sebutin. Z itu sama dengan apa? X kuadrat min Y kuadrat ya kalau nggak salah ya. Iya kan? Maria. Iya, Ibu. Ya, Bu. Oke, soalnya apa Maria tadi? Z sama dengan Fx kuadrat min Y kuadrat ya? Ya, terus buktikan bahwa X, Y. iya ya? Y. Nah, itu langsung buktikan bahwa Y, ya. do Z, do X. Do Z, do X. Plus X, do Z, do Y. Sama dengan 0. Oke, ya. Sekarang perhatikan semuanya. Di sini kita nggak tahu fungsi F-nya seperti apa. F itu adalah fungsi X kuadrat min Y kuadrat. Ini kan seolah-olah jadi suatu variabel kan, si X kuadrat min Y kuadratnya. Jadi di sini kita misal T itu adalah fungsi X kuadrat min Y kuadrat. Ya, sehingga kan fungsi di atas menjadi Z sama dengan FT. Betul nggak?
yang di dalam fungsi ini kita misalkan sebagai variabel T. Maka kita punya Z itu sama dengan FT. Sehingga kalau kita buat rantainya, F itu fungsi dari T, ya kan? Si T-nya adalah fungsi X dan Y. Maka dari sini kita bisa cari apa? Do F, do X, dan do F, do Y. Pindah sini ya. Do F, do X-nya, kalau kita lihat rantainya apa? DF terhadap T kali do T per do X. DF, DX-nya kan kita nggak tahu. DF per DT-nya kita nggak tahu fungsi T-nya apa. Ya tuliskan saja dulu. Kemudian apa? Do T per do X-nya apa? 2X. Ya kan? Kemudian do F terhadap Y. Berarti apa kalau rantainya seperti itu? Ada DF DT kali apa? Do T per do Y. Berarti apa nih? DF-nya biarkan, karena kita tidak tahu fungsinya, kali min 2Y. Nah, tinggal masukkan kan ke dalam apa yang mau tadi kita buktikan. Y do Z do X, X do Z do Y, itu kan sama saja dengan apa? Y do Z do X-nya apa? Do Z do X atau do F do X kan? Yang ini. Ini apa? Aduh. 2X DF per DT ditambah apa tadi? X kali do Z do Y atau do F atau do F do Y, yang ini berarti apa? Min 2Y DF DT. Ini kan sama, hanya beda tanda. Berarti apa? Terbukti sama dengan 0. Berarti terbukti. Ya. Ini salah satu contoh yang tadi, kenapa kita harus pakai rantai. Atau misalkan kita punya fungsinya ini. Z itu adalah F, X min Y, X plus Y misalkan. Berarti kita bisa misalkan di sini, misal U-nya adalah X min Y, P-nya sama dengan X plus Y. Berarti di sini fungsinya jadi apa? Z sama dengan F, U, P. Nah, nanti rantainya jadi apa? F, UP, U-nya XY, P-nya XY. Dari sini dapatnya apa? Fx dan Fy yang mau kita cari. Ya, itu yang aturan rantai. Oke, nanti bisa dilihat di soal-soal Howard Anton ada tuh yang kasusnya seperti ini. Ya. Oke, sudah? Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut ke implisit. Ini udah jam 12 lewat nih. Izin bertanya, Bu. Itu ya, pada boleh. saat yang nyari, kalau yang nyarinya terhadap U, kan di Y nggak ada ya? Itu sama dengan 0 ya, Bu? Yang ditambah mana? 0 ya? Yang soal mana? sebelumnya Oh, itu. ini. Ditambah 0 ya, Bu? Kalau yang mana? Yang kan ini? Iya, Y-nya nggak ada variabel U kan? Itu Iya, tambah 0 ya nanti? Iya. Oke. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kemudian lanjut ke implisit ya. Oke. Sekarang turunan fungsi implisit. Turunan fungsi implisit. Oke, fungsi implisit kemarin sudah jelas. Fungsi yang dinyatakan secara bersamaan antara variabel bebas dan terikatnya. Contohnya kemarin misalkan apa ya? X kuadrat Y min Y kuadrat plus 2X Y sama dengan 0. Ngarang aja. Y-nya fungsi dari X. Karena Y fungsi dari X, maka yang kita cari adalah DY per DX. Oke, saya minta absen 16. Gimana cara cari DY per DX-nya? Ayo, pakai cara yang sebelum UTS dulu. Ada absen 16? Saya, Bu. Ayo fokus, cepat. Saya, Bu. Ya, ayo, siapa Mbak? Ayo, lupa. Baru kemarin ujiannya. Y-nya fungsi X. Di sini ada X, di sini ada Y, fungsi X. Perkalian. Ini fungsi ini perkalian. Ayo,
Wah. Terhadap X dulu ya, Bu. Ini gimana caranya kemarin UTS? Saya belum bahas yang ke fungsi variabel P ubah banyaknya. Saya masih ngulang yang kemarin, yang UTS. Nah, loh, baru kemarin. Siapa yang mau bantu? Biar cepat. Tolong ya, materi sebelum UTS-nya itu dipakai di sini. Jadi jangan ditaruh, ya. Tetap harus betul-betul kalian pahami. Kalau kalian nggak paham yang materi sebelum UTS-nya, keteteran. Siapa yang mau bantu? Fahmi kemana nih? Fahmi, kok diam aja Fahmi? Bisa, Bu. Ayo. Maaf, jaringannya agak lemot tadi. Oh, gitu. Oke, sekarang. Itu 2. Ayo, Fahmi apa? 2X. Halo? 2XY. Iya, Bu. Iya, terus Fahmi. 2XY ditambah. Itu X kuadrat, Y aksen. Oke. Dikurang 2Y, Y aksen. Oke. Ditambah 2, sebentar, Bu. Perkalian. 2Y. 2Y. Ditambah 2X, Y aksen. Oke. Terus sekarang kan tinggal kelompokkan yang Y aksennya ya. Aduh. Y aksen dalam kurung apa? X kuadrat min 2Y plus 2X sama dengan yang nggak ada Y aksennya pindah ke kanan semua. Min dalam kurung 2XY plus 2Y. Gitu kan? Sehingga Y aksen apa? Ini materi yang sebelumnya kan? Y aksen sama dengan min 2XY plus 2Y dibagi X kuadrat min 2Y 2X. Gitu kan? Ini kan cara yang kemarin nih, yang sebelum UTS. Nah, sekarang bagaimana kalau kita manfaatkan fungsi turunan parsial? Oke, perhatikan. Ini, soal implisit ini, kita anggap sebagai fungsi fxy sama dengan 0. Ya, di mana y itu adalah fungsi dari x. Ya, berarti kan kalau kita pakai aturan rantai, berarti kan f itu kan fungsi dari si x dan y. Tapi y-nya fungsi dari x. Ya kan? Ya, sehingga kalau kita turunkan ini, persamaan ini, kalau kita turunkan, kita punya apa? F terhadap x, gitu kan? Kali dx per dx ditambah f terhadap y kali dy per dx sama dengan 0. Lihat nih, alur yang ini, yang sama dengan 0 ini kan? Ya, kalau pakai aturan rantai, fxy sama dengan 0. Kalau kita buat aturan rantainya adalah ini. Yang ini hasilnya berapa? Dx per dx, 1. Ya kan? dy per dx kan yang kita cari nih. Ya kan? Berarti dy per dx-nya sama dengan apa? Kita nih mau cari rumus cepatnya. Min do f do x do f do y. Betul nggak? Kan tinggal pindah kanan nih. Tinggal pindah kanan di bagian ini kan? Untuk dapat dy per dx. Nyambung nggak? Halo? Nyambung? Ini adik seolah-olah apa? Negatif dari rasio turunan parsial terhadap X dibagi dengan turunan parsial terhadap Y. Ya. Jadi kalau misalkan soal yang tadi kan ada apa nih? X kuadrat Y min Y kuadrat tambah 2XY sama dengan 0. Ini seolah-olah fungsi dua variabel X dan Y. Maka dy per dx-nya boleh pakai rumus cepat yang tadi. Berarti min. Ini turunkan terhadap X. Jadi apa nih? Langsung turunkan terhadap X. Jadi dianggap sebagai dua variabel bebas fungsinya. X, Y-nya variabel bebas. Jadi apa nih? 2X plus 2Y. 2X, Y gitu kan? Ditambah 2Y. Betul nggak? Dibagi terhadap Y sekarang. Terhadap Y-nya apa? Kuadrat. Kuadrat min 2Y
plus 2X. Sama nggak dengan cara yang tadi diselesaikan Fahmi ini? Sama kan? Ini rumus cepatnya nih. Ini rumus cepatnya untuk mencari turunan parsial. Ya. Oke, silakan screenshot dulu. Bu Neli kasih yang 2 variabelnya. Sekarang. Sudah? Oke ya. Mana nih buat ngapusnya? Oke. Sekarang Bu Neli punya fungsinya ini. Fungsi implisitnya Bu Neli punya ini. F, X, Y, Z sama dengan 0. Di mana Z itu adalah fungsi X dan Y. Jadi di situ ada fungsi 3 variabel X, Y, Z. Dan si Z-nya itu adalah fungsi dari X dan Y. Kalau kita buat rantai, berarti kan kita punya apa nih? F itu fungsi dari si X, Y, Z. Kan? Kemudian Z-nya fungsi dari X dan Y. Ya. Berarti kan yang kita cari di sini karena Z itu fungsi dan X dan Y, maka yang kita cari itu di sini adalah ZX dan ZY. Atau do F, do X, dan do F, do Y yang kita cari. Ya. Oke, misalkan kita mau cari yang ZX-nya dulu. Atau do Z, do X. Ya. Maka kalau kita lihat rantainya di sini, kita punya apa? Do F, do X, ya kan? DX per DX. Tambah do F, do Y kali DY per DX. Tambah do F, do Z kali, Z-nya kan fungsi 2 variabel. Berarti do Z, do X. Karena yang mau kita cari terhadap X. Berarti sama dengan 0. Karena dari sini nih. Ya, kita mau cari ini terhadap X. Yang ini berapa? X terhadap X. 1. Yang ini terhadap X 0. Ya kan? Karena dia variabel bebasnya Y. Kalau terhadap X ya dia jadi anggap konstan. Maka kita punya apa nih? Do F, do X, yang tengahnya 0, ditambah do F, do Z, kali do Z per do X, sama dengan 0. Maka kalau kita mau cari Z terhadap X, itu sama saja dengan min fungsinya terhadap X dibagi terhadap Z. Nanti terhadap Y dengan cara yang sama, berarti apa? Min FY dibagi dengan FZ. Ini cara cepat. Ya, cara cepat mencari turunan fungsi implisit dari 2 variabel. Contohnya misalkan apa ya? Z, E, X, Y, tambah ln XZ sama dengan 5. Misalkan, di sini Z itu adalah fungsi dari X, Y. Ya, berarti kita mau cari apa nih? Cari turunan implisit dari si fungsi ini, Z terhadap X dan Z terhadap Y. Itu kan? Tinggal pakai rumus cepatnya yang di sini. Ini ubah dulu menjadi Fx, YZ sama dengan 0. Berarti kita punya apa? Z ln XZ min 5 sama dengan 0. Ini XZ-nya ada di dalam ini. Ya. Maka do Z per do X itu sama dengan min Fx per Fz. Berarti sama dengan min. Turunkan fungsi di atas terhadap X. Jadi apa? Ayo absen 23. Ya, Bu. Ya, apa turunannya terhadap X? Ya. Si F ini. Z, E pangkat E. E pangkat X. E pangkat X, Y kali Y. Tambah super XZ. Kali Z.
Oke, nanti tinggal hilang ya. Ya. Dibagi Bagi FZ. FZ. FZ-nya apa? Berarti Turunkan ini terhadap Z langsung. Apa? E pangkat XY plus 1/, XY kali XZ. X. XZ kali X. Oke, itu kan? Tinggal kalian sederhanakan jadi apa? Min YZ E pangkat XY tambah 1/X gitu kan? Per X, ya. Dibagi E pangkat ya, E pangkat XY tambah 1/Z. Y plus 1/Z. Oke, ini adalah turunannya. Nanti dengan cara yang sama, kalian bisa cari yang Z terhadap Y-nya. Z terhadap Y-nya min FY per FZ. Min FY-nya apa? Ini terhadap Y jadi apa? Ini semua terhadap Y jadi apa turunannya? Min terhadap Y sekarang. Jangan lupa negatif. Terhadap Y. Min apa? Min Z. Z. E pangkat XY kali X. Ada lagi? Tambah apa? Ada bukanya. Nggak ada kan? Karena di sini 0 semua kan? Ya. Anggap konstan. Dibagi FZ. FZ kan sama dengan yang tadi ya? Sama. Oh, iya. Oke, berarti apa? E pangkat XY tambah plus per Z. Gitu ya. Ini cara cepat untuk mencari turunan parsial dari fungsi implisit. Kalau pakai cara yang biasa diuraikan seperti yang tadi sebelum materi UTS itu, silahkan. Ini tinggal diturunkan masing-masing. Z-nya adalah fungsi X dan Y. Yang ini adalah cara cepat. Kalau ditanya turunan kedua, ya tinggal turunkan ini dengan konsep U per P gitu. Ya, balik lagi ke konsep U per P-nya. Nanti Y aksen atau Z aksennya tinggal kalian substitusi dari yang sudah diketahui ini. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Bu, untuk turunan parsial yang 2 sama 3 itu ngerjainnya nggak pakai definisi kan, Bu? Cuman khusus tingkat 1 aja. Oh iya. Pakai definisi juga sama aja kan, tinggal pakai definisi yang limit tadi aja. Kepanjangan, Bu. Ya, udah. Pokoknya Kak, paham ya konsep dengan limit, dengan definisi limit ya seperti tadi ya. Oke, makasih Bu. Oke, ada pertanyaan tidak? Ini yang turunan parsial. Dengan definisi turunan parsial limit tadi, kemudian teknik turunannya seperti apa? Konsep perkalian pembagian. Turunan eksponen, turunan logaritma ya. Udah harus terbiasa. Oke, kemudian aturan rantai tadi ya. Aturan rantai, buat rantainya supaya kalian tahu, oh ini harus alurnya ke sini aja. Kemudian turunan fungsi implisit, tadi kan dikasih tahu dengan rumus cepat. Pembuktian rumus cepatnya tadi yang tadi. Ya. Oke, selesai. Minggu depan kita masuk ke aplikasi turunan parsialnya. Ya, aplikasi turunan parsial dan metode Lagrange. Metode Lagrange itu turunan juga, aplikasi turunan, tapi di situ ada syarat, ada fungsi syarat atau fungsi kendala yang harus dipenuhi. Makanya disebut sebagai metode Lagrange. Materinya juga sudah saya share ke kalian kan, bisa kalian baca lagi. Oke, tidak ada pertanyaan? Untuk soal latihannya? Latihannya di slide, ada di slide. Iya. Ya, silakan kerjakan semua. Ya, udah nanti kumpulinnya mau berapa hari, 3 hari juga boleh. Nanti boleh kasih 3 hari. Yang penting kerjain ya. Sebenarnya yang justru soal yang di latihan itu soalnya nggak terlalu susah. Bu Neli belum sempat cari yang Wad Anton cari soal yang agak-agak gimana gitu ya. Kan Bu Neli itu lebih suka yang kalian harus agak mikir gitu ya. Tadi nanti coba Bu Neli kasih yang tadi ya, kayak contoh soal yang aturan rantai yang tadi Z sama dengan Fx kuadrat min Y kuadrat. Itu kan? Nah, di slide itu nggak ada. Atau di Wad Anton kan kalian punya buku Wad Antonnya. Ya, kalian bisa cek juga ya. Dan pesan Bu Neli juga, lihat ya di kelas yang dosennya berbeda dengan Bu Neli, ya kelas lain yang tidak diajar dengan Bu Neli, lihat mereka latihannya seperti apa. Ya, materinya sama nggak dengan yang Bu Neli ajarkan. Jadi kan ujiannya sama semua kan, jangan-jangan ada yang belum Bu Neli sampaikan materinya dibanding sama kelas yang lain. Atau soal-soal latihan kelas yang lain lebih variatif, lebih banyak gitu ya.
Jadi jangan hanya terpaku di kelas kalian aja. Termasuk untuk mata kuliah yang lain juga yang dosennya paralel, ya harus rajin cek untuk kelas yang lain yang dosennya berbeda, ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, sampai ketemu minggu depan. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.